Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah pemeliharaan infrastruktur transportasi dengan dosen pengampu saya Nur Mahmudah, dan topik kuliah pada hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan dan kerusakan prasarana kereta api. Mari kita mulai bersama-sama kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011, prasarana perkeretaapian meliputi pertama jalur kereta api, yang kedua stasiun, dan ketiga adalah fasilitas pengoperasian kereta api. Sedangkan jalur kereta api sendiri terdiri dari jalan rel, jembatan, dan terowongan untuk kereta api tentunya. Jalur kereta api didefinisikan sebagai jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Nah, ini adalah contoh jalur kereta api yang single track pada gambar yang di atas sebelah kiri. Kemudian yang di bawah yaitu untuk jalur kereta api yang double track atau jalur kereta api ganda. Nah, sementara yang di sebelah kanan, ya, ini adalah contoh jalur kereta api di area stasiun atau emplacement yang bukan hanya terdiri dari satu jalur saja, tetapi juga ada perlengkapan lain. Nah, yang kedua, jalur kereta api yang dinamakan dengan wesel. Sebagaimana tadi yang digambarkan pada slide sebelumnya, maka pada wesel ada komponen yang lainnya yang terdiri dari rel paksa, jarum, sayap, rel lantak, rel lidah yang akan mengarahkan perjalanan kereta api atau mengarahkan jalur yang akan ditempuh oleh kereta api yang melintas. Nah, yang ketiga, bagian dari jalur kereta api adalah jembatan kereta api. Nah, biasanya jembatan kereta api menggunakan lintas atas, di mana kereta api melintas di atas rangkaian jembatan kereta api. Ini sebagai contoh kereta api yang melintas di atas jembatan kereta api. Di samping itu, ada juga jalur kereta api yang melewati bagian bawah dari permukaan tanah atau yang dikenal dengan terowongan kereta api. Nah, ini contoh terowongan kereta api yang ada di Indonesia. Selanjutnya, stasiun kereta api. Stasiun adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Sebagai contoh, stasiun yang ada di kota Yogyakarta, yaitu stasiun Tugu. Nah, di dalam stasiun juga ada yang dinamakan dengan emplacement atau peron, yaitu tempat naik dan turunnya penumpang kereta api di area stasiun. Kemudian di stasiun juga ada tempat untuk calon penumpang yang akan berangkat ataupun penumpang yang baru datang. Contohnya adalah ruang tunggu yang berada di dalam stasiun kereta api. Nah, di samping stasiun penumpang, sebetulnya ada juga stasiun untuk barang yang terdiri dari banyak rangkaian emplacement. Nah, ini contoh adalah emplacement yang ada di area pelabuhan. Kemudian masuk pada fasilitas pengoperasian kereta api. Fasilitas pengoperasian adalah peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petunjuk dan pengendali, terdiri dari sinyal, tanda, dan marka. Nah, yang pertama berupa peralatan komunikasi. Fungsinya untuk menyampaikan informasi atau komunikasi bagi kepentingan pengoperasian perkeretaapian.
bisa menggunakan frekuensi radio atau kabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Nah, yang kedua adalah instalasi listrik, terdiri atas catu daya listrik, peralatan transmisi tenaga listrik, untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang menggunakan tenaga listrik, memfungsikan peralatan telekomunikasi, dan juga memfungsikan fasilitas penunjang lainnya berdasarkan peraturan perundangan di bidang ketenaga listrikan. Ini contoh pengoperasian fasilitas untuk pengoperasian perkereta-apian, baik untuk perlintasan maupun untuk membantu perjalanan kereta api, termasuk persinyalannya. Yang berikutnya perlu diketahui adalah ruang bebas. Ruang bebas adalah ruang di atas jalan rel yang senantiasa harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang. Ruang ini disediakan untuk lalu lintas rangkaian kereta api. Ukuran ruang bebas berbeda untuk jalur tunggal atau single track dan jalur ganda atau double track, baik pada bagian lintas yang lurus maupun yang melengkung, untuk lintas elektrifikasi ataupun lintas non-elektrifikasi. Nah, ini adalah contoh ruang bebas jalur lurus pada single track. Ya. Nah, ini ada dua contoh yang diberikan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, yaitu yang di sebelah kiri, di mana lebar sepur sempit, yaitu 1067, maka ketentuannya bisa dilihat lagi secara detail nanti untuk ruang bebas, baik arah samping maupun arah atas, ya, arah pada horizontal maupun arah vertikalnya. Nah, begitu juga yang di sebelah kanan, ini adalah ketentuan untuk ruang bebas di jalur lurus untuk single track dengan lebar sepur standar, yaitu 1435 mm. Ini adalah contoh ruang bebas pada jalur lurus, khususnya jalur ganda atau double track, baik untuk spur sempit dengan lebar 1067 mm maupun spur standar, yaitu 1435 mm. Ruang bebas di tikungan untuk single track, baik spur sempit 1067 maupun spur standar 1435, digambarkan pada slide ini. Silakan nanti dicermati kembali ukuran-ukurannya, baik arah horizontal maupun arah vertikal. Dan ini mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012. Adapun ruang bebas di tikungan untuk double track atau untuk jalur ganda, baik untuk spur sempit 1067 maupun spur standar 1435, harus mengikuti ketentuan yang ada seperti digambarkan pada slide ini. Yang sebelah kiri adalah spur sempit, yang sebelah kanan adalah spur standar. Ya, kita lanjutkan untuk jenis-jenis pemeriksaan jalur kereta api yang meliputi pemeriksaan harian, pemeriksaan bulanan, dan pemeriksaan tahunan. Untuk jenis pemeriksaan harian, baik kelengkapan maupun kerusakan pada jalur kereta api meliputi yang pertama, yaitu pemeriksaan geometri. Pemeriksaan geometri ini pertama adalah pemeriksaan ruang bebas, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, jadi harus diukur di lapangan apakah ruang bebas jalur kereta api ini memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian pemeriksaan sambungan, khususnya adalah sambungan pada relnya, yaitu pemeriksaan untuk baut yang kendor, baut yang hilang, maupun keretakan pada sambungan. Nah, frekuensi pemeriksaan untuk sambungan yaitu 30 harian, sedangkan pemeriksaan untuk ruang bebas yaitu 1 hari atau setiap hari. Sementara pemeriksaan komponen jalan rel terdiri dari pemeriksaan sistem penambat, yaitu pemeriksaan penambat yang kendor maupun penambat yang hilang. Untuk penambat yang kendor dicek
seminggu sekali atau 7 harian, sementara penempat yang hilang nanti akan diberikan perawatan atau pemeliharaannya, penggantiannya maksimal 30 hari. Nah, sedangkan pemeriksaan bulanan meliputi pemeriksaan geometri, yaitu pemeriksaan ruang bebas, baik jalur lurus maupun tikungan, kemudian pemeriksaan kelurusan dan kerataan jalan rel, yaitu lebar jalan, kerataan, kelurusan, lengkungan vertikal, ruang bebas, dan suhu. Ini dicek di lapangan secara langsung. Kemudian pemeriksaan sambungan, baik kerataan dan kelurusan maupun membuka serta mengukur aus sambungan atas dan sambungan bawah. Nah, ini biasanya pemeriksaan sambungan 6 bulanan, sementara pemeriksaan kelurusan dan kerataan jalan rel adalah 3 bulanan. Adapun pemeriksaan ruang bebas ini masuk juga selain harian, yaitu pemeriksaan dengan frekuensi bulanan. Selain itu, pemeriksaan bulanan juga pemeriksaan lebar jalan kereta api setiap 6 bulan dan pemeriksaan lengkung. Nah, khususnya untuk daerah lengkungan atau daerah tikungan jalur kereta api, meliputi pemeriksaan lebar jalan, kerataan, kelurusan, lengkung vertikal, dan ruang bebas. Dan terakhir adalah ini contoh pemeriksaan kelengkapan pada jalur kereta api, khususnya pemeriksaan penambat rel. Nah, nanti kita akan lanjutkan materi tentang metode inventarisasi dan pemeriksaan untuk prasarana jalan rel. Demikian untuk pertemuan hari ini disampaikan dan semoga bermanfaat untuk para mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.